Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hukum waris menurut KUH Perdata. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Leni Karina dengan NIM 21050400073 dengan dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Perdata, Ibu Marniarani SHMH, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu hukum waris. Nah, pengertian waris ini diatur dalam pasal 833 KUH Perdata atau yang bisa disebut dengan BW, yakni pewarisan sebagai suatu proses perpindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain atas segala barang, segala hak, segala piutang dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Kemudian muncullah pengertian tentang hukum waris. Nah, hukum waris ini adalah hukum yang mengatur tentang perihal harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal, yang kemudian akan melibatkan para ahli waris tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa saja dasar-dasar hukum dari hukum waris. Nah, KUH Perdata atau BW, terutama pada pasal 528 tentang mewaris, diidentikan dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan dari pasal 584 KUH Perdata menyangkut hak waris sebagai suatu cara memperoleh hak kebendaan. Oleh karenanya ditempatkan pada buku 2 pada bab 12 sampai dengan bab 18, yaitu dimulai daripada pasal 830 sampai dengan 1130 KUH Perdata. Nah, penempatan kewarisan ini di dalam buku tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum waris. Mengapa demikian? Karena mereka berpendapat bahwa dalam hukum kewarisan tidak hanya tampak sebagai hukum, melainkan hanya ada hukum benda saja, tetapi juga menyangkut perorangan dan kekeluargaan. Nah, kemudian apa yang menjadi sistem kewarisan menurut hukum perdata? Sistem kewarisan menurut hukum perdata ini tidak terlepas dari pengaruh latar belakang serta bentuk dan susunan masyarakat masing-masing. Nah, secara teoritis, bentuk serta susunan masyarakat itu terbagi menjadi 3 macam corak, yaitu yang pertama ada susunan masyarakat matrilineal, kemudian ada patrilineal, serta ada bilateral atau parental. Nah, hukum perdata barat ini merupakan kitab-kitab undang barat yang berlaku di Indonesia, sementara ini adalah berasal dari KUH Perdata atau BW yang berasal dari Belanda. Oleh karena itu, sistem kewarisan dalam KUH Perdata ini berlatar belakang pada bentuk kehidupan masyarakat barat yang parental dan mandiri. Namun, dalam KUH Perdata sendiri, sistem keturunan yang dianut adalah sistem parental atau bilateral terbatas. Nah, di mana setiap anggota keluarga menghubungkan dirinya pada keturunan ayah serta ibunya. Kemudian sistem kewarisan ini dianut KUH Perdata sebagaimana dikatakan Abdul Qadir Muhammad adalah sistem individual. Artinya, setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan dan ibunya maupun harta dari ayahnya.
Selanjutnya, apa saja yang menjadi unsur-unsur dari kewarisan? Pada dasarnya dalam sistem kewarisan atau BW adalah pewarisan sebagai proses perpindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya. Akan tetapi proses tersebut tidak dapat terlaksana apabila unsurnya tidak lengkap. Nah, adapun unsur-unsur yang dimaksud ialah yang pertama ada pewaris atau orang yang meninggalkan harta. Orang yang meninggalkan harta ini disebut dengan erflater. Erflater adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta untuk orang-orang ahli waris yang masih hidup. Kemudian ada harta warisan atau ervensi. Harta warisan atau ervensi ialah kekayaan kumpulan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan oleh pewaris. Dan yang terakhir ada ahli waris. Ahli waris ini disebut dengan erfeknam, adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya seorang pewaris tersebut. Kemudian ada hak mewarisi. Hak mewarisi merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang karena hubungan darah dan perkawinan apabila terjadi kematian atau terbukanya warisan. Nah, prinsip pewarisan itu terbagi menjadi dua, yaitu harta warisan baru terbuka atau dapat diwariskan kepada pihak lain apabila terjadi suatu kematian. Dan yang kedua, adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami dan istri pewaris. Nah, siapa orang-orang yang berhak mewarisi harta peninggalan seseorang? Untuk menetapkan ahli waris dari seseorang yang meninggal dibagi dalam berbagai golongan, yaitu diantaranya ada di dalam golongan pertama ada suami atau istri yang hidup terlama dan anak atau keturunannya. Ini sudah tertuang pada pasal 852 KUH Perdata. Nah, di dalam golongan kedua ada orang tua dan saudara kandung pewaris. Kemudian di dalam golongan ketiga yaitu ada keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris serta keturunannya. Ini sudah tertuang pada pasal 853 KUH Perdata. Kemudian yang terakhir ada golongan keempat, yaitu ada paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Selanjutnya, siapa saja yang tidak layak menerima suatu warisan? Mereka yang tidak layak menerima suatu warisan yaitu diantaranya adalah mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan, telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Yang kedua yaitu mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman penjara sekurangnya 5 tahun. Kemudian yang ketiga ada mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut suatu wasiatnya. Yang terakhir ada mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris. Nah, yang terakhir ini sudah tertuang ke dalam pasal 838 KUH Perdata. Apa yang menjadi penyebab menolak dan menerima warisan? Seseorang dapat menerima maupun menolak warisan yang jatuh kepadanya sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1045 KUH Perdata, bahwa tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya.
Nah, penerimaan secara penuh dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Yang dikatakan dengan tegas itu bermaksud jika seseorang dengan suatu akte menerima kedudukannya sebagai ahli waris. Sedangkan yang dikatakan secara diam-diam itu ialah jika dia melakukan sesuatu perbuatan, misalnya mengambil atau menjual barang-barang warisan, atau melunasi hutang-hutang si meninggal atau si pewaris, dapat dianggap telah menerima warisan itu secara penuh. Nah, tentu dari pernyataan tersebut ada sikap bagi ahli waris dalam menerima warisan tersebut, yaitu menerima secara penuh bagian warisannya dengan menyatakan secara tegas dalam sebuah akte, atau dengan mengambil, menjual bagian warisannya atau membayar utang-utang pewaris. Kemudian ada menerima dengan syarat bahwa ia tidak akan diwajibkan membayar utang-utang pewaris melebihi dari bagian harta warisan yang diterima, yang dilakukan dengan membuat pernyataan pada panitera pengadilan negeri tempat terbukanya warisan, dan wajib dalam waktu 4 bulan sejak ia menyatakan sikapnya. Serta kemudian yang terakhir, adanya penolakan di dalam warisan ini. Nah, penolakan ini harus dilakukan dengan suatu pernyataan kepada panitera pengadilan negeri setempat di mana warisan itu telah terbuka. Nah, menolak harta warisan ini, maka ahli waris tidak berhak dan tidak berkewajiban untuk membayar hutang waris atau si pewaris. Apabila semua golongan ahli waris menolak, maka warisan jatuh kepada negara. Pernyataan menolak harus dengan akte notaris, baik penerimaan maupun penolakan selalu dihitung berlaku surut sejak hari meninggalnya orang yang meninggalkan warisan. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Baik, terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.